Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Bu Guru. Kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang kedua. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu? Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Coba kalian perhatikan ada suatu percakapan. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Sekarang kita akan menuliskan tanaman yang tumbuh subur di suatu daerah asal. Coba kalian perhatikan. Tanaman kelengkeng berasal dari Jawa Tengah. Tanaman salak pondok berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tanaman tembakau berasal dari Jawa Tengah. Tanaman cengkeh berasal dari Sulawesi Selatan. Tanaman durian dari Kalimantan. Tanaman kantong semar dari Sumatera dan Kalimantan. Tanaman kopi gayo berasal dari Aceh. Ada pohon sapu tangan yang berasal dari Riau. Ada pinang merah berasal dari Jambi. Dan ada juga bunga puspa ya dari Bangka Belitung. Ada pohon nyamplung berasal dari Jawa Timur. Ada pohon waru dari Bengkulu. Ada cempaka kuning dari Aceh. Ada pohon damar dari Sumatera Utara. Ada pohon kayu manis dari Sumatera Barat. Pohon duku dari Sumatera Selatan, sedangkan pohon kepel ya seperti pohon duku ini berasal dari Jawa Tengah. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman, masing-masing membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Coba kita simak bersama-sama ya bagaimana isi suratnya. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Dari Udin, sahabatmu. Kira-kira apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Ya, dia sedang berada di rumah neneknya ya. Sedang menjenguk neneknya yang sedang sakit. Di sana terjadi hujan lebat ya. Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, kalian coba perhatikan gambar di sini. Dari sini kita lihat ya, ada air yang menguap, berubah menjadi awan putih. Lalu lama-kelamaan menjadi awan hitam. Dari awan hitam itu bergerombol, lalu akan terjadi yang namanya hujan. Coba sekarang kita susun ya dari gambar-gambar yang ada pada urutan ini. Kita
akan urutkan dari proses yang pertama yang bagian mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana. Coba kalian perhatikan, dari gambar-gambar ini manakah proses terjadinya hujan mulai dari yang pertama? Ya, yang pertama yaitu ada air laut yang sedang menguap menjadi awan putih, ya. Lalu berikutnya dari awan putih tadi akan berubah menjadi awan hitam. Awan hitamnya berubah menjadi lebih banyak lagi ya. Jadi ini adalah proses yang kedua. Setelah itu ada awan hitam tadi lama-kelamaan akan menjadi banyak dan akan terjadi yang namanya hujan. Ini adalah siklus air ya. Jadi air itu bisa kita simpulkan tidak akan pernah habis karena akan selalu berputar. Sekarang kita akan tuliskan ya bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya hujan. Kita gunakan kalimat yang efektif sehingga kalian bisa memahaminya. Terjadinya hujan itu dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Air yang terdapat di sungai, laut, atau sumber lainnya akan mengalami penguapan ya anak-anak. Setelah itu proses kondensasi itu akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik tadi. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut itu akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Awan itu akan berubah menjadi titik-titik hujan yang turun ke bumi. Lalu air hujan akan mengalir ke sungai, danau, dan lain sebagainya. Dari sini bisa kita simpulkan ya, panas matahari itu dapat membuat air laut atau danau itu menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar, lalu butiran-butiran air akan jatuh, lalu terjadilah hujan. Anak-anak, saat hujan biasanya angin bertiup kencang, hewan ternak akan berlarian, bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Langkah yang pertama yaitu berdiri tegak. Ayunkan tangan ke belakang. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Langkah yang ketiga, melompatlah ke depan ya dan mendarat dengan baik. Dan yang keempat, saat mendarat posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan, bertahanlah hingga hitungan 1, 2, dan 3. Dan yang kelima, berdirilah secara sempurna. Itu adalah langkah menirukan gerak kelinci meloncat. Mudah kan? Bisa kalian praktekkan di rumah ya bersama teman-teman kalian. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.